Benarkah ada cara agar DC itu tidak bakalan datang ke rumah kalian? Di sini saya mau bahas ya teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Pada kesempatan video kali ini saya ingin membahas tentang yang namanya benarkah DC pinjol itu atau DC lapangan itu bisa kita atasi agar dia itu tidak datang ke rumah. Nah, di sini menjadi pembahasan yang menarik ya teman-teman semuanya, dan di video ini saya mau bahas akan hal itu. Namun sebelum masuk ke videonya, biar saya tambah semangat untuk membuat video, kalian boleh subscribe dulu channel ini biar saya semakin semangat banget untuk membuat videonya. Nah, oke, langsung aja masuk ke pembahasannya teman-teman semuanya. Ini banyak sekali yang menanyakan hal itu tentang gimana caranya agar DC tersebut atau DC lapangan pinjol itu tidak datang ke rumah kita. Nah, ini banyak pertanyaan seperti ini sebenarnya karena saya sendiri pernah melihat ada konten kreator yang bilang tips dan juga triknya agar DC tersebut tidak datang ke rumah kita. Terus kemudian saya juga pernah melihat postingan di Facebook itu agar DC tersebut atau DC pinjol tersebut tidak datang ke rumahnya. Nah, sebenarnya sih simple. Kalau pinjol tersebut tidak ada DC lapangannya, ya sudah 100% nggak bakal didatangin rumah. Dan juga ada sebagian DC pinjol ataupun pinjol itu punya DC tidak seluruh Indonesia. Jadi tergantung daerahnya. Kalau misalkan di Jakarta ada, tapi ternyata di Cirebon itu tidak ada DC-nya. Itu sangat banyak sekali teman-teman. Jadi perlu digarisbawahi, semua pinjol itu tidak merata teman-teman semuanya. Ada aku laku, saya katakan. Kalau aku laku bisa dikatakan hampir seluruh Pulau Jawa itu akan ada, tapi nggak tahu di Kalimantan ada apa enggak gini gitu. Ada juga Kredivo. Kredivo itu punya DC lapangan di Jakarta, tapi kalau di daerah Indramayu itu tidak ada. Misalkan kayak gitu. Nah, jadi saya sendiri itu tidak bisa menilai cara yang benar dan juga cara yang salah ketika menangani DC tersebut, karena sekali lagi pinjol itu tidak punya DC secara merata. Di kota A ada tapi di kota B tidak ada, walaupun sama nih, misalkan kita minjem sama-sama di Kredivo, kalian tinggalnya di daerah Jakarta, saya tinggalnya di Indramayu. Kalau di Jakarta Kredivo punya DC lapangan, sedangkan kalau di Indramayu tidak punya DC lapangan. Nah, itu kan menjadi hal yang sulit juga untuk dibahas. Kenapa? Ya karena Kredivo belum punya DC lapangan di Indramayu ini. Nah, terus kemudian benarkah cara tersebut? Sebenarnya cara tersebut adalah cara yang tidak benar, dan saya punya usut, ternyata orang tersebut adalah joki pinjol teman-teman. Mereka itu membuat postingan, saya sudah berhasil dengan cara ini, yaitu agar DC tidak datang ke rumah. Padahal ujung-ujungnya nanti kalian itu di DM, nanti kalian itu ngechat dia akan ngasih tahu, pura-puranya dia akan minta data pribadi, pura-pura menghapus data kalian disuruh untuk membayarnya entah 100.000, 200.000 atau 300.000 atau bahkan berjuta-juta, tetapi ujung-ujungnya kalian itu sendiri kena juga teman-teman ya, kena yang namanya tipuan. Udah bayar ratusan ribu, hutang kalian bukannya lunas, tapi hutang kalian itu malah semakin banyak karena data pribadi kalian itu digunakan untuk melakukan pinjol lagi. Terus kemudian kalian akhirnya yang menerima hutang tersebut. Nah, akhirnya ya tetap aja kalian kalau pinjol tersebut punya DC lapangan, ya tetap aja kalian itu bakal didatangin DC-nya, bakal disamperin DC-nya gitu loh. Seperti itu ya. Jadi jangan mudah terpercaya dengan berita-berita yang ada di Facebook ataupun di media sosial teman-teman. Karena jujur apa adanya aja, saya juga miris banget ya. Kenapa sih orang-orang seperti itu kok lagi kasarnya itu orang yang terjerat pinjol itu sedang dalam masalah. Kenapa orang yang sedang dalam masalah ini mereka kok sampai tega menipu gitu loh. Itu yang sangat saya kasihan banget. Banyak sekali kasusnya yang terjadi. Saya tidak minjem di aplikasi ini bang, tapi saya kok tiba-tiba ada tagihan. Bang, saya kok nggak menerima uangnya, tetapi kok saya kena tagihan pinjol. Saya kok datanya tiba-tiba terkena pinjol. Padahal itu biasanya satu, karena kita itu sembarangan mengasih data. Yang kedua, kita pernah tergiur dengan namanya joki pinjol. Terus kemudian yang keempat, kita tidak bisa menjaga data privasi kita ke media sosial. Atau kita itu pernah melakukan galbay pinjol ilegal, terus kemudian kita itu nggak bisa pakai data busuk. Nah, kalau kita pribadi yang kepake, ya itu bisa jadi tersebar kayak gitu teman-teman ya. Oke, ya itu sih sebagai antisipasi aja buat teman-teman semuanya. Jangan mudah percaya terhadap postingan-postingan di media sosial. Mereka itu kebanyakan bukan untuk menolong kalian, tetapi banyak sekali mereka itu malah justru mau menipu kalian atau bahkan menjerumuskan kalian seperti itu. Oke, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan teman
teman-teman semuanya bisa lebih waspada akan hal-hal itu. Dan saya mau tutup dulu video ini dengan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kalian suka dengan video ini silahkan di like ya.